Berbicara soal pemilu, pembangunan berkelanjutan, kemudian lingkungan hidup dan energi ini menjadi beberapa di antara tema yang akan dibahas dalam debat keempat oleh para cawapres pemilu 2024. Transisi energi pun kembali hangat dibicarakan mengingat dampak perubahan iklim dan juga pemanasan global akibat polusi bahan bakar fosil semakin terasa di dunia. Kita bahas hal ini bersama dengan Riza Suwarga, Ketua Indonesia Carbon Trade Association. Pak Riza, selamat sore. Sore Mbak Puspa. Baik, dan juga bergabung ada Mufti Fathul Bari, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia. Pak Mufti, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesian Newsroom. Saya ke Pak Mufti terlebih dahulu. Pak Mufti, beberapa waktu lalu kita ingat pegiat lingkungan Indonesia sempat mendesak para pasangan capres-cawapres untuk mengkaji kembali penggunaan bioenergi dalam program transisi energi. Apa yang menjadi concern dari Forest Watch? Pada dasarnya kita sangat setuju Mbak dengan transisi energi yang ada di Indonesia. Artinya kita memang membutuhkan yang namanya transisi energi untuk perbaikan lingkungan, khususnya untuk menangani perubahan iklim yang ada di Indonesia. Tapi dalam prakteknya banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transisi energi justru malah mengorbankan hutan yang ada di kita sendiri. Artinya kegiatan-kegiatan atau program-program berkaitan dengan transisi energi yang tujuannya untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia, tetapi justru malah dihasilkan dengan cara dengan cara menghasilkan emisi karbon yang lain gitu. Contoh Mbak misalnya terkait bioenergi, lalu terkait biomas dan lain sebagainya, tujuannya memang untuk mengurangi penggunaan energi fosil gitu. Tetapi dalam menghasilkan bioenergi, dalam menghasilkan biomas itu ada hutan alam yang dikorbankan di sana gitu. Ada misalnya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang kita tahu telah menyebabkan deforestasi di Indonesia. Ada juga rencana ekspansi dan transformasi hutan tanaman industri menjadi hutan tanaman energi yang juga di beberapa konsesi-konsesi yang ada masih tersedia hutan alam yang itu akan hilang jika rencana pembangunan hutan tanaman energi itu dilakukan gitu. Artinya untuk mengurangi emisi tetapi dilakukan dengan cara menghasilkan emisi di sektor lain. Itu Mbak Puspa. Oke. Berbicara relate dengan mengurangi emisi, saya ke Pak Riza sekarang. Pak Riza, berbicara soal perdagangan karbon sekarang, sebagai salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengurangi emisi, kembali lagi ya. Bagaimana Anda melihat penyusunan regulasi khusus, kemudian transparansi, dan juga pengawasan dampak ke depannya? Kalau saya lihat secara payung, regulasi yang dikeluarkan Perpres 98 2021 itu sudah mengcover cukup banyak. Jadi seperti yang Mas Mufti sampaikan, ada kesinambungan nanti penurunan ataupun mempensiunkan misalnya pembangkit listrik tenaga uap, kemudian diganti dengan renewable energy, tetapi kebanyakan kita harus akui mengurangi ataupun mentransformasi itu tidak bisa sepenuhnya bisa net zero begitu ya. Muncullah kemudian mekanisme apa yang disebut dengan perdagangan karbon melalui offset, cap and trade, dan kita memang memiliki potensi terutama dari nature base yang luar biasa karena kita kedua terbesar hutan tropisnya di seluruh dunia. Jadi dari sisi regulasi sudah ada payungnya, tinggal sekarang implementasinya seperti apa kita sedang tunggu karena sedang berjalan begitu. Baik. Ini kan artinya concern ini sudah diketahui juga oleh para pasangan capres-cawapres. Saya harus tanya kepada Pak Mufti dan juga Pak Riza. Pak Mufti terlebih dahulu mungkin. Kita tahu ada perbedaan strategi implementasi politik hijau. Ini merupakan ideologi juga dari pembangunan berkelanjutan di dokumen visi misi ketiga paslon. Perspektif Anda mengenai ketiga calon ini, mana yang mungkin bisa diimplementasikan atau justru visi misi terhadap lingkungan ini masih bias begitu? Kalau ditanya mana yang
kira-kira paling memungkinkan justru saya malah belum menemukan ada salah satu pasangan yang memiliki perspektif yang sangat bagus Mhm. untuk pembangunan Indonesia ke depannya gitu. Rata-rata saya masih melihat Mbak Puspa bahwa tiga paslon ini masih eh, masih menilai bahwa Indonesia masih sangat bias darat gitu program-program pembangunannya. Termasuk misalnya pembangunan berkelanjutan. Nah, kenapa bias darat? Kita lupa bahwa kita ini negara kepulauan, Mbak. Hutan kita, sumber daya alam kita dan lain sebagainya, laut, daratan itu tersebar, dan ada yang kadang dipisahkan, kadang disatukan oleh laut-laut dan oleh selat-selat. Tetapi dalam prakteknya, rencana-rencana pembangunan yang diimplementasikan dalam kawasan hutan, rencana tata ruang dan lain sebagainya itu ditunjukkan seakan-akan kita negara yang berada di satu main island daratan besar gitu. Mhm. Sehingga perspektif sebagai negara kepulauan itu hilang. Nah, maka dari itu yang diutamakan menurut saya dari ketiga paslon ini seharusnya ada kesadaran dulu, Mbak. Sebelum muncul gagasan-gagasan tentang pembangunan berkelanjutan dan lain sebagainya, tetapi kami belum melihat ada kesadaran bahwa kita sebetulnya Indonesia butuh untuk memperbaiki situasi kondisi lingkungan yang ada saat ini gitu. Jadi nggak semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi dari carbon trading atau dari apapun yang lain itu, tetapi dimulai dulu dari kesadaran bahwa memang kita butuh untuk memperbaiki situasi lingkungan yang ada di Indonesia. Bencana alam terjadi di mana-mana, banjir Mhm. terus meningkat, kekeringan dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya menjadi landasan sebelum kita memikirkan benefit apa yang kita dapatkan dari effort kita menjaga hutan, effort kita menjaga laut, effort kita menurunkan emisi dan lain sebagainya. Baik, Itu Pak Riza. dari kami. Baik, Pak Riza, Anda senada dengan Pak Mufti? Saya pikir itu tentu frameworknya harus dimulai seperti itu. Carbon trade itu kan salah satu saja cara bagaimana kita foundationnya memang harus berubah gitu kan. Carbon trade sendiri basis dari baseline-nya itu kita akan merubah business as usual menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mhm. Ada komponen yang dinamakan community development, ada komponen yang namanya kita enrich biodiversity, dan yang paling penting sebetulnya ada restorasi dan konservasi. Jadi kita merubah bentuk-bentuk business as usual dari yang dulu kita kenal HPH, HTI dan lain-lain, sekarang kita rubah menjadi proyek-proyek konservasi dan restorasi. Ini saya rasa sejalan, tapi malah lebih advance menurut saya. Dan yang perlu diingat, saya sebetulnya lebih suka implementasi begitu ya daripada sekedar retorika atau teori. Jadi kami sebenarnya dari IDCPA sangat mendukung paslon siapa saja yang mendukung ke arah sana, dan ini sudah terlihat dari bagaimana framework itu harus bisa diimplementasikan segera. Oke, Pak Riza, tapi apakah mudah mengimplementasikan visi misi dari pasangan calon ini untuk bisa kemudian menguntungkan dari sisi carbon trade, tapi juga tanpa melupakan pelestarian hutan dan lingkungan? Kalau dari sisi framework carbon trade sendiri sebetulnya yang paling besar itu memang nature based, dan Indonesia itu adalah epicentrumnya. Mhm. Jadi sebetulnya carbon trade ini akan terutama melestarikan, merestorasi dan mengkonservasi hutan itu menjadi sesuatu yang menjadi sebuah keniscayaan. Kita kebetulan saya sempat meneliti ketika saya mengambil S3 itu tentang politik lingkungan. Memang konservasi tanpa ada benefit ekonominya itu juga adalah mustahil. Kita harus Oke. fair gitu. Jadi tidak mungkin konservasi dijalankan ketika rakyat lapar, ketika ada benefit-benefit terhadap masyarakat itu juga kita tidak perhatikan. Dan ini adalah alhamdulillahnya ada suatu framework menurut saya yang kita bisa mendapatkan suatu benefit selain tentu saja seperti Mas Mufti sampaikan tadi bahwa kita lingkungan itu ya harus suka atau tidak suka. Sustainable development itu merupakan target yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, bahkan restorasi konservasi itu tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Oke, baik. Pak Mufti, apa kemudian yang harus didorong oleh para cawapres nanti dalam debatnya? Mengingat isu lingkungan hidup seperti tadi disebutkan juga oleh Pak Mufti, banjir, longsor, deforestasi, ini sangat relate dengan banyak kehidupan masyarakat. Ya, persis seperti apa yang disampaikan Pak Riza tadi gitu ya, bahwa menjaga hutan, meningkatkan ekonomi ataupun menjaga hutan itu sangat berkaitan. Jadi kita nggak bisa meninggalkan salah satunya gitu kan. Kita terus menjaga hutan, tetapi masyarakat kita kelaparan juga menjadi hal yang percuma gitu, Mbak. Nah, yang harus dilakukan kembali lagi ke titik awal tadi, Mbak. Saat ini banyak politik kehutanan yang ada di Indonesia, kalau kami lihat lebih condong mementingkan uh, pandangan-pandangan dari luar terkait capaian-capaian atau implementasi yang ada di dalam negeri itu sendiri. Padahal dalam prakteknya dan faktanya hal itu justru bertolak belakang. Artinya kita justru malah mementingkan mencari ada informasi-informasi yang bias atau asimetris gitu terkait informasi kondisi hutan di Indonesia. Gitu. Di sisi lain disampaikan baik-baik saja, tetapi faktanya ada hal-hal yang sebetulnya tidak baik-baik saja gitu. Deforestasi terus terjadi, deforestasi yang dikatakan berhasil, tapi faktanya juga nggak berhasil juga gitu. Artinya perlu kesadaran di situ. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga ya kalau tidak dimulai dengan suatu kesadaran, menurut saya langkah sangat sulitnya untuk memperbaiki situasi kondisi lingkungan yang ada di negeri ini. Baik, baik. Bapak-bapak, terima kasih banyak sudah memberikan perspektifnya mengenai tema debat nanti untuk Cawapres di debat keempat. Kita tunggu nanti seperti apa jawabannya, apakah memang memberikan pencerahan mengenai masalah lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia selama ini. Terima kasih banyak untuk narasumber saya sore hari ini. Ada Riza Suwarga, Ketua Indonesia Carbon Trade Association, dan juga Mufti Fathul Bari, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.